Oke, baiklah. Video kali ini gue buat berdasarkan dari keresahan masyarakat atau mungkin keresahan dari teman gue ya, yang mengatakan bahwasanya MBTI itu nggak valid, MBTI itu diragukan keabsahannya. Ya buktinya gue sekarang tes sama gue dulu tes itu hasilnya beda. Ya kalau MBTI sebagai alat tolak ukur nggak boleh beda dong hasilnya. Terlalu absurd dong kalau gue percaya sama MBTI. Nah dia bilang kayak gitu. Maka ya video ini gue buat sebagai konfirmasi atas mungkin kalian yang bertanya akan hal itu. Jadi jika kalian mempunyai pertanyaan atau asumsi yang sama dengan yang teman gue bilang, di sini gue bakal jawab bahwasanya ya benar. Ya MBTI itu sampai sekarang masih dianggap pseudoscience dan juga sudah banyak para psikolog ahli yang mengatakan dan membuktikan ketidakvalidan dari MBTI itu sendiri. Gitu. Ya mereka mengatakan bahwa ya MBTI itu terlalu mengotak-ngotakan manusia. Gitu. Mereka hanya mengatakan manusia menjadi 4 aspek, 8 dimensi, sehingga nanti terciptalah 16 kepribadian, tipe kepribadian. Dan sayangnya tipe kepribadian itu juga dapat berubah-ubah sesuai dengan suasana hati kita. Sehingga dari hal itu, para ahli dan para psikolog mengatakan bahwasanya MBTI itu nggak valid dan juga tidak reliable, tidak prediktif, dan hasilnya dapat juga tidak dapat diuji keabsahannya. Sehingga mereka mengatakan bahwa MBTI itu tidak bagus sebagai alat untuk mengukur kepribadian seseorang dan tidak direkomendasikan dipakai jika sebuah perusahaan ingin merekrut karyawannya. Karena ya ini mungkin statement yang ditujukan pada pemerintah Amerika waktu itu atau kondisi di Amerika waktu itu yang mana kebanyakan dari perusahaan swasta mereka menggunakan MBTI test sebanyak 80% dari perusahaan itu yang menggunakan MBTI test dalam merekrut karyawan mereka. Nah, dari sini lantas apakah MBTI itu berguna? Jadi apa gunanya dong kita belajar MBTI? Ya sebenarnya sih para ahli juga udah setuju bahwasanya MBTI itu nggak sepenuhnya nggak berguna. Bahkan MBTI adalah salah satu pintu masuk bagi orang lain untuk lebih mengenal diri mereka sendiri. Jadi ya fun fact-nya adalah mereka-mereka atau orang-orang yang mempelajari MBTI itu memiliki kecenderungan bahwasanya mereka ingin mempelajari diri mereka sendiri dan ingin mempelajari orang lain. Secara tidak langsung MBTI itu membuka pintu bagi orang lain untuk mengeksplorasi diri mereka dan kegiatan untuk mengeksplorasi diri sendiri itu adalah tindakan yang sangat bagus dan sangat jarang dimiliki oleh orang pada saat ini. Jadi semakin banyak kita sadar terhadap diri kita dan kita mau mencari tahu, maka ya secara langsung kualitas hidup yang kita miliki akan meningkat dan juga dapat memberikan peningkatan kualitas hidup kepada orang lain. Nah seperti itu loh. Jadi secara langsung MBTI itu menjadi sebuah dorongan agar orang lain lebih kenal terhadap diri mereka sendiri. Itu adalah dampak baik yang diciptakan oleh MBTI. Namun kalau ditanya pandangan saya pribadi, MBTI sih masih apa ya? Kalau menurut saya masih tetap dapat dijadikan sebagai alat untuk mengenal diri sendiri dan orang lain. Ya kalau kita fokus kepada ketidakaturan dan perubahan tipe yang didapat dalam MBTI itu ya sebenarnya dapat dijelaskan dengan fungsi kognitif yang ada pada MBTI. Nah, kalau kalian mempelajari fungsi kognitif yang ada MBTI, harusnya ya sadar bahwasanya dimensi MBTI itu nggak sederhana 4 huruf yang kita dapat aja gitu. Ya nggak sederhana 4 huruf yang kita dapat aja gitu. 4 huruf itu bahkan hanya pintu masuk yang mana itu akan menjelaskan fungsi kognitif yang lebih dalam lagi. Jadi 4 itu cuma kulit luar dan kalau kalian pengen paham keempat itu masuknya apa, 4 huruf yang didapat kayak E, N, F, P, E, N, T, J, I, N, F, J itu apa maksudnya, maka kalian harus lebih dalam lagi ke fungsi kognitif yang ada ini. Jadi sebenarnya ya tipe orang itu bukan dari 4 ini tapi dari kognitif yang dia dapatkan. Jadi ya kalau kita belajar kognitif, kalian sadar lah ya bahwasanya setiap manusia itu tidak hanya memiliki satu tipe doang, tapi mereka bisa menjadi ke-16 tipe yang lainnya. Namun, ada dominans yang sering mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah MBTI. Itulah gunanya MBTI. MBTI itu untuk meramalkan kecenderungan orang tersebut dalam menjalankan kehidupannya. Jadi MBTI hanya membahas tentang kecenderungan saja. Jadi pengelompokan orang-orang itu
adalah pengelompokan orang yang memiliki tipe cenderung sama, tapi bukan sama persis. Jadi kalau dikatakan apa sih tools untuk mengukur tipe kepribadian kita yang lebih baik, ya menurut gue MBTI sekarang ini lebih baik untuk mengukur tipe kepribadiannya. Karena tipe kepribadian dari MBTI itu mudah dipahami dan aspek-aspeknya juga jelas ya. Ada 4 dimensi utama dan dari 4 dimensi menghasilkan 2 aspek lagi, dan itu dapat dipelajari dan sangat fun untuk kita pelajari dibandingkan dengan zodiak atau golongan darah yang tidak mempunyai basis apa-apapun. Namun, jika kalian memang pengen benar-benar tahu sifat dari pribadi kalian, ingat ini bukan tipe tapi sifat. Kalau MBTI itu tipe kepribadian, tapi yang ini sifat. Kalau kalian benar-benar pengen tahu sifat dari pribadi kalian, nah kalian bisa ikut namanya tes Ocean atau Big Five Personalities. Nah di Big Five Personalities itu benar-benar sudah diuji oleh para ahli juga, para psikolog juga sepakat bahwasanya Big Five Personalities adalah tools yang paling valid, yang paling prediktif dan paling reliable untuk saat ini, dan juga ya bisa menjelaskan atau memberikan gambaran tentang sifat diri kita sendiri secara akurat. Beda dengan MBTI yang hanya berdasarkan tipe, tapi di sini lebih ke sifat yang lebih akurat. Dan mungkin sebagai perbandingan saja, kalau di MBTI itu kita mempunyai 16 tipe kepribadian, yang mana 16 tipe kepribadian ini dihasilkan dari 4 dimensi yang memiliki 2 aspek. Sedangkan kalau yang Big Five Personalities ini berdasarkan dari 5 aspek, yang mana dari 5 aspek ini memiliki 30 spektrum, dan 30 spektrum ini tidak diskrit, namun continuous. Sehingga kalau dihitung kombinasinya itu benar-benar tak hingga. Hingga bisa dikatakan kalau Ocean ini sifat yang kita dapat itu benar-benar sifat yang milik kita pribadi sendiri, dan itu nggak dibolehi oleh seorang lain gitu. Sehingga nantinya hasil temukan di Ocean ini lebih presisi dan lebih personal dibandingkan dengan MBTI. Namun ya di Ocean tidak ada pengelompokan seperti tipe kepribadian. Kita benar-benar sendiri saja, namun hasilnya akan lebih presisi. Dan kalau lo pengen benar-benar tahu sifat lo apa, ya pakai tes Ocean, jangan pakai MBTI. Tapi kalau lo pengen have fun dan pengen tahu tipe kepribadian lo seperti apa dan kecenderungan yang lo miliki saat ini mirip dengan siapa, nah itu lo bisa pakai MBTI test. Dan Ocean itu sebenarnya apa aja sih aspek-aspeknya? Ya aspek-aspek Ocean ini akan gue jelasin di video berikutnya. Di sana gue akan jelasin spektrum apa aja yang didapat dalam Ocean test, dan bagaimana Ocean test ini dapat menjadi tools kepribadian yang lebih presisi dan lebih akurat dibandingkan dengan tes-tes kepribadian lainnya. Oke, sekian, terima kasih. Jadi bagi kalian yang ragu tentang MBTI test yang mengatakan bahwa MBTI adalah cocokologi, mungkin kalian bisa belajar tentang kognitifnya lagi lebih dalam sebelum membuat klaim seperti itu. Dan kalau kalian benar-benar pengen tahu tentang sifat dari pribadi kalian secara komprehensif dan secara akurat, nah kalian bisa menggunakan Ocean test, jangan menggunakan MBTI, karena MBTI hanya membahas tentang kecenderungan saja. Nah, mungkin sekian, terima kasih. Nantikan video gue berikutnya di sini juga. Kayak gitulah. Terima kasih sudah nonton sampai ini. Yang nonton sampai detik ini kalian sangat luar biasa dan gue apresiasi. Terima kasih. Salam kepribadian.